Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi tugas PPG, yaitu membuat instrumen pembelajaran mengenai penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan berbasis HOT, yaitu pada anak usia 5-6 tahun tingkat TK. Di sini saya kebetulan guru TK, yaitu untuk menilai sikap anak itu kita melakukan secara observasi. Penilaian observasi ini yaitu berdasarkan pengamatan, sikap, dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh saya ataupun guru. Berikut ini adalah contoh instrumen penilaian sikap. Yang pertama itu kita harus menentukan kolom dulu. Di sini ada nomor, nomor, nama siswa, terus aspek perilaku yang dinilai, kemudian hasil penilaiannya itu yang akan kita nilai itu BS. BS ini bekerja sama, terus ini ada JJ itu adalah jujur, terus TJ ini adalah tanggung jawab, di sini DS-nya itu disiplin. Nah, untuk hasil penilaiannya di sini saya buat untuk bekerja sama itu MB. MB ini adalah mulai berkembang. Nah, di mana untuk anak umur 5-6 tahun itu bekerja sama itu belum bisa seutuhnya kita harapkan. Nah, anak-anak itu harus kita bimbing, kita tuntun, kita tunjukkan bagaimana caranya bekerja sama dengan teman itu. Contohnya itu kita melakukan menggunting gambar. Nah, nanti anak-anak itu akan bekerja sama dengan kawannya itu. Yang pertama itu untuk membagikan kertas itu. Nah, jadi anak itu nanti bekerja sama. Nah, ini punya saya, ini punya kamu, ini punya kamu. Jadi dia bekerja sama kawannya dalam membagikan kertas-kertas. Yang kedua itu di sini ada jujur. Nah, jujur di sini saya beri nilai itu MB. MB ini mesin juga mulai berkembang. Dimana kalau anak TK itu umur 5-6 tahun itu kadang-kadang masih juga mau berbohong gitu. Kadang-kadang dia masih mau ngambil buku kawannya, pensil kawannya, bahkan uang jajan kawannya pun kadang-kadang ada juga yang mau ngambil gitu. Nah, disinilah peran gurunya itu untuk membimbing, mengarahkan anak supaya jangan selalu agar anak itu selalu jujur atau tidak suka berbohong gitu. Apapun yang dilakukannya, dia itu harus bisa mengucapkan, menyampaikan kepada gurunya bahwasanya itulah yang dilakukannya gitu. Kalau dia mengambil pensil kawannya, iya Umi, tadi saya mengambil pensil kawannya. Dia harus bisa berani. Nah, karena itu belum ada sama anak-anak, maka di sini saya kasih jujur deh itu menurut saya itu mulai berkembang lah, mulai kita latih sama anak-anak itu. Terus untuk TJ di sini tanggung jawab. Nah, anak-anak itu juga belum tahu arti tanggung jawab itu seperti apa. Makanya disinilah peran guru tadi juga untuk membimbing, untuk mengarahkan anak-anak itu supaya bisa bertanggung jawab dengan pekerjaannya itu. Contohnya PR-nya. Kalau hari ini kita memberi anak itu PR, nah pasti pulang sekolah dia akan mengerjakannya, tentunya dengan bantuan ataupun tuntunan dari orang tuanya. Nah, besok hari ketika anak itu masuk sekolah, maka kita akan menanyakannya, mana PR-nya nak, udah selesai. Nah, kalau dia memang udah bisa menyelesaikan, berarti si anak udah bisa bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh gurunya. Jadi di sini kadang-kadang anak-anak itu belum bisa belum ada yang mau kadang-kadang mengerjakan PR. Nah, di sini saya juga belum berkembang. Sikap bertanggung jawab anak itu belum berkembang saya buat ya. Di sini disiplin. Nah, disiplin ini salah satu contohnya itu anak ini sebelum masuk kelas itu ada namanya berbaris. Nah, berbaris ini kadang-kadang anak itu ada yang masih nggak bisa lurus barisannya. Kadang-kadang dia masih lari ke sana kemari. Nah, anak-anak ini memang belum ada disiplin itu. Tadi itu harus perlu kita bimbing sebagai guru PAUD itu, membimbing
anak ini supaya bisa terlatih disiplinnya itu. Nah, ini nanti ada suatu pembiasaan dia, karena setiap hari nanti anak itu kita bariskan, setiap hari dia ketika baca doa itu juga harus disiplin, waktu dia mau makan dia harus bisa mengantri sama kawannya gitu. Nah, inilah bentuk disiplin yang akan kami nilai. Dan ini tidak ada pakai skor gitu, tidak ada angka nilainya. Nah, ini hanya berupa checklist dia bentuknya. Kalau memang anak itu jujur, berarti dia bisa mulai berkembang. Berarti di sini kita kasih checklist itu aja. Jadinya untuk aspek penilaian sama anak itu, yaitu untuk BB ini dia belum berkembang, untuk MB ini mulai berkembang, BSH itu berkembang sesuai harapan. Nah, ini dia, kalau udah anak itu bisa bekerja sama, jujur, bertanggung jawab, berarti dia ini BSH lah, berkembang sesuai harapan, kita kasih nilainya. Berarti kita checklist nanti dia itu BSH gitu, udah berkembang sesuai harapan. Nah, kalau dia sudah berkembang, sudah bagus, berarti dia anak ini udah siap dia untuk masuk SD, dia itu udah bisa menguasai, udah bisa ngerti, paham arti kerjasama itu, jujur itu, tanggung jawab itu, disiplin itu, nanti udah mateng dia, berarti udah bisa dia ini mendekati umur 7 tahun, berarti udah bisa masuk SD. Nah, nanti kita kasih dia nilai itu BSB, berkembang sangat baik. Nah, jadi tanpa menggunakan skor, di TK itu tidak ada menggunakan angka, dia hanya berupa skor. Jadi di sini juga sama, semua penilaiannya itu dia tidak ada angka, sampai nanti kode penilaian pun seperti itu juga, jadi tidak menggunakan angka dia. Jadi sekian aja tugas untuk mengenai tugas saya ini dalam rangka aspek penilaian sikap, perilaku, dan pengetahuan berbasis HOT pada anak usia 6-5 tahun. Jadi begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.